Padahal di sini itu kan negara Islam gitulah. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya nak tanggapi ada satu video yang agaknya ini meresahkan antara kedua negara. Dikarenakan ya seorang TKI yang berasal dari Indonesia membuat konten mengenai alkohol di Malaysia ini katanya bebas dijual dan ramai ya rakyat Malaysia terutamanya bangsa India begitu bebas minum di pinggir jalan seperti itu. Jadi kita akan nonton saja seperti apa videonya, nanti kita akan komentar sedikit tentang asumsi dan juga pemikirannya yang salah ini. Seperti apa? Jom saksikan bersama-sama. Sekalipun ada orang Indonesia ada yang minum juga sih, tapi jarang juga lah yang minum di pinggir jalan gitulah. Menurut saya pribadi lah. Padahal di sini itu kan negara Islam gitulah. Ini kalau pandangan saya sendiri lah ya. Beneran saya dulu mikirnya kayak gitu. Tapi kok banyak orang minum di pinggir jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe channel ini tolong di subscribe ya. Di Instagram saya, Mas, ini ada TKI yang ngevlog katanya di Malaysia minuman di tepi jalan itu bebas. Katanya di Malaysia jual minuman itu bebas dan banyak sekali di warung-warung. Dan saya pun sedikit geram, Mas, tolong betulkan. Nah, buat masnya yang membuat konten tentang pasal minuman itu minuman apa, Mas? Tolong dijelaskan supaya tidak menimbulkan keresahan kedua belah pihak. Dan masnya juga di situ menyebut tentang Bali. Kalau di Bali itu bebas, nggak ada larangan apapun. Mas, kalau membuat konten, buatlah konten yang bijak ya. Jadi kita simak videonya terlebih dahulu. Nanti di akhir video saya akan memberi komentar. Simak videonya sampai habis supaya teman-teman juga tidak salah paham. Dan buat masnya alangkah baiknya membuat klarifikasi supaya tidak menyakiti kedua belah pihak dan meminta maaf terhadap antara warga Bali dan warga Malaysia. Anda ini kontennya sudah melenceng jauh, Mas. Anda ini seorang TKI. Kenapa membuat konten tentang urusan orang lain, tentang pribadi orang lain? Dia mau minum minuman, dia mau apa, itu hak mereka, Mas, terserah. Kok masnya ikut campur soal pasal urusan orang lain, Mas? Kita simak videonya seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya mau cerita dikit lah pengalaman saya semasa berada di Malaysia guys ya. Begini ya. Saya sambil pakai sepeda nggak apa-apa lah ya, pakai bicycle gitu nggak apa-apa. Bang, saya sambil pakai sepeda ini. Saya mau cerita dikit lah ya. Pengalaman saya semasa berada di Malaysia ya, ada pahitnya, ada manisnya gitu lah ya, biasa ya namanya hidup kan. Kita nggak mungkin hidup kita selamanya enak kan. Ya namanya susah ada, senangnya ada, kalau berada di luar negeri ya, terutama Malaysia juga. Tapi begini ya, saya mau cerita dikit. Saya pun dulu kultur shock banget lah pas apa namanya ya, pas awal-awal saya masuk lah. Kalau lihat orang yang pada minum bebas di sini kan, orang yang minum di pinggir jalan bebas banget. Kayak nggak ada larangan gitu lah. Itu dulu saya mikirnya kayak gitu. Minum di pinggir jalan gitu lah kan. Malah kalau saya pergi ke bandar gitu, aduh, banyak sekali orang yang minum di pinggir jalan. Beneran? Saya pun dulu kaget banget tuh, beneran. Gila ini ya orang minum di pinggir jalan kayak gini. Emang nggak ada orang yang marah gitu, saya ngomong kayak gitulah. Kalau di Indonesia saya mana berani, mana ada orang yang kayak gitu maksud saya. Tapi kalau di sini ya boleh lah. Orang-orang asing pun banyak juga lah yang minum di pinggir jalan. Tapi kalau orang-orang Melayu sih nggak pernah saya lihat minum di pinggir jalan. Palingan India, Cina,
orang asing gitulah, India, Myanmar, Filipina, Vietnam, sama apa namanya ya, sama Nepal gitulah, yang biasanya lah yang sering minum di pinggir jalan gitu. Sekalipun ada orang Indonesia ada yang minum juga sih, tapi jarang juga lah yang minum di pinggir jalan gitulah. Menurut saya pribadi ya, jarang banget tuh, bener lah. Nggak tahu sih faktornya apa sih kalau menurut saya pribadi lah ya. Mau komen menurut kalian? Nah, saya mau lanjut juga ya cerita dari saya. Bener bro, dulu awal-awal saya masuk di sini tuh aduh kaget banget. Padahal di sini Kaget itu kan kenapa negara Mas Bro? Islam gitulah. Ini kalau pandangan saya sendiri lah ya. Beneran saya dulu mikirnya kayak gitu. Tapi kok banyak orang minum di pinggir jalan, saya ngomong kayak gitu. Karena faktor pengaruh dari tempat tinggal saya di Indonesia mungkin ya. Karena di Indonesia itu kan jarang sekali lah kalau kita lihat orang minum di pinggir jalan itu jarang sekali beneran. Malahan nggak ada sama sekali lah. Palingan orang-orang kalau mau minum itu di dalam. Kalau mau minum di jalan kayaknya nggak berani lah. Kita ketangkep sana sama Pol PP namanya kalau di Indonesia. Oh, Pol PP itu sadis banget bro. Tapi kalau di sini memang, apalagi kalian mau kalau mau beli air minum itu gampang banget di sini, nggak capek-capek nyari. Kalian setiap warung itu pasti ada, setiap warung. Pasti ada setiap warung, saya berani jamin. Setiap warung itu. Kalau Setiap mau beli warung. arak, alkohol gitulah, setiap warung itu pasti ada di sini. Kalian nggak Awas usah Mas, hati-hati kalau takut berbicara lah, nggak Mas. usah capek nyari. Kecuali di kedai Aceh itu baru nggak ada. Hmm. Kalau kedai-kedai yang lain itu aduh banyak banget bro. Kalian nggak capek nyari lah. Coba komen ya menurut kalian. Mungkin orang-orang Indonesia juga yang merantau sini. Komen pendapat kalian ya. Sharing lah. Ini berdasarkan pengalaman saya gitulah ya, semasa saya di sini kan. Di Indonesia ada lah kayak gitu. Tapi palingan tempat-tempat khusus lah, tempat-tempat wisata gitulah. Kayak di Bali itu kan. Kalau di Bali itu memang wajar di sana. Karena terutama di sana itu mayoritas Hindu di sana. Orang Mas mau nggak usah ngapain di nyangkut-nyangkut di sana Bali itu Mas. bebas, nggak ada larangan. Kalau di Bali itu beneran, nggak ada larangan di sana di Bali. Itu tempat terbebas Indonesia lah kalau di Bali. Tapi kalau di sini kayaknya hampir setiap saya pergi lah keliling-keliling Malaysia gitulah. Hampir kebanyakan setiap daerah itulah rata-rata lah kayak gitulah orang Hebat minum di ya pinggir dia udah jalan keliling gitu. Malaysia ya. Kalian mungkin orang-orang di sini mungkin setuju lah dengan pendapat saya inilah. Saya tidak Saya setuju berani Mas. yakin setuju lah kalian. Mungkin kalian kalau pernah ke Indonesia mungkin jarang kalian lihat yang begituan, betul nggak? Jarang sekali beneran, saya berani jamin omongan saya ini. Saya udah ngos-ngosan bro, lagi pakai bicycle sepeda ini aduh. Malahan orang-orang asing pun kalau minum di pinggir jalan itu kayaknya biasa banget lah. Mungkin karena gimana lah ya, raut wajahnya mungkin sama lah ya sama orang tempatan India di sini ya lah ya. Menurut kalian betul nggak? Itu kalau menurut saya sendiri lah. Tapi kalau menurut kalian mungkin lain lah. Tapi kalau menurut saya sih kayak gitulah bro lah. Saya pun juga susah kadang apa namanya ya. Nebak lah mana yang orang asli sama orang yang seberang gitulah. Susah banget lah. Ini kamu makin ngawur Mas Itu bicaramu. sih pengalaman saya di sini ya. Tapi di sini itu juga asik juga lah. Jadinya kalau seandainya lah saya mau minum gitulah. Gampang banget kalau mau minum itu kan beneran kan? Gampang sekali beneran bro. Wah enak banget ya kalau sambil ngonten pakai sepeda gini bro, enak banget sumpah. Ini saya keliling komplek ini pakai sepeda. Saya ngerokok dulu ya. Udah nggak bener bicaranya. Nah bahkan dulu ya pas saya keluar pergi ke bandar-bandar gitulah,
Kalau orang-orang India itu lagi pada minum lah, kayak mau ganggu saya gitulah. Saya agak minder dikit lah, saya agak takut dikit. Soalnya begini bro ya, soalnya saya ini kan orang seberang juga lah. Jadinya nggak terlalu berani gitulah kan. Nanti saya diapa-apain, salah juga, kita ngelawan, salah juga. Kayak serba salah gitulah. Benar lah, saya nggak bohong. Dulu di bandar kan ada yang minta uang gitulah. Dengan cara yang tidak sopan gitulah kan. Mungkin karena mabuk gitulah. Ya iyalah, mabuk terus, nggak kerja gitulah kan. Wow, Nah, menurut saya lah. dahsyat. Itu dalam hati saya sebenarnya mau ingin negur lah, ingin bantah dia lah. Tapi ya kalau mau duit itu kerja, pengennya sih saya mau ngomong kayak gitulah. Tapi saya agak segan dikit lah, agak orang tua dikit, terutama saya orang seberang juga lah kan, jadi agak takut gitulah. Tapi betul ya, kalau apa namanya ya, kalau saya lawan itu pasti saya yang jadi masalah besar gitulah. Kalau saya ngelawan beneran, pasti saya dikeroyok gitulah. Lagi dia di sini kan negaranya, kawannya banyak. Enggak, saya enggak ada niat untuk mau ribut, menggaduh apa. Tapi ini memang kan realitanya lah. Memang saya akui ya kalau orang India itu peminum-peminum banget lah. Orang-orangnya peminum-peminum banget. Bahaya kau. Kau Saya dalam akui, bahaya. teman kerja saya pun banyak lah. Tiap hari dia minum terus. Saya pun heran kadang. Lah Ini orang ngapain perutnya untuk suruh apa, sakitnya orang tiap kamu itu hari mas? minum-minum, nggak ada rehatnya gitu lah kan. Beneran bro, saya dulu mikirnya kayak gitulah. Urus saja mas diri kamu sendiri, gak usah Coba urus komen aja lah orang. pengalaman kalian. Komen aja bro. Enak Oke, banget bener. saya Saya sambil komen. sepedaan gitu. Sebenarnya saya capek banget ini udah kerja tadi, tapi ya aduh, gimana ya kalau saya nggak ngontan gitu, aduh sakit kepala saya, benar nggak bisa tidur saya. Ngontan ya ngontan mas, tapi dengan cara yang baik. Aduh, kelakar lah. Buat konten ngawur Coba gini. kalian pernah ke Bali nggak? Kalau kalian pernah ke Bali mungkin tahu lah kehidupan di Gak Bali usah itu kayak gimana. nyangkut-nyangkut di Bali mas. Mungkin kalian kalau pernah ke Bali gitu, kalian senang juga lah di sana lah. Kayak gitu, kayak beginilah kehidupan di Bali sana. Oh, Oke, terima kasih ya. Komen aja pengalaman pendapat kalian. Saya mau mengakhiri Kenapa masnya video saya ini samakan ya. dengan Terima di kasih Bali? banyak ya. Apa maksudnya? Anda sedang dalam bahaya dikarenakan mulut Anda sendiri. Jadi ya alangkah baiknya jika kita di tempat orang, di negara orang, kita buatlah kita ini sebagai penumpang ya. Kayak saya udah lama nih tinggal di Malaysia, tapi saya tak berani nak ungkit atau nak bangkitkan isu perkauman. Ini kelihatannya dia sangat resis ya, disebabkan dia sebut India suka minum. Itu kan hal dia orang, kenapa nak sibuk mengurusin hal orang selagi dia tidak ganggu orang lain. Jadi saya akan jelaskan ya. Memang benar di Malaysia ada sebagian kedai yang menjual alkohol, tetapi kedai itu yang punya bukan beragama Islam dan pekerjanya bukan beragama Islam dan dijual untuk orang-orang yang bukan beragama Islam. Paham? Dan jika ada di sebagian supermarket yang menjual alkohol, kasir untuk pembayaran itu juga sudah diasingkan. Ya, pekerjanya juga ditempatkan atau diletakkan ya, penjaga kasirnya itu orang yang bukan beragama Islam. Dan customer sendiri yang pegang untuk di-scan. Tempatnya juga sudah diasingkan. Troli dan bakul-bakulnya juga sudah diasingkan. Jadi kalau kita belum keliling Malaysia, tapi katanya tadi udah keliling Malaysia dia, ya kan? So dia sudah mengelilingi 13 negeri di Malaysia inilah ya. Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak ya, Borneo sana. Ya, apakah dia sudah pernah pergi ke Terengganu, ke Kelantan? Apakah dia sudah pernah melihat keadaan di sana?
Atau hanya asumsi? Kalau dia mengatakan semua Malaysia bermakna semenanjung hingga ke Borneo sana, jadi kita tak perlulah ya mengungkit atau membangkitkan isu perkauman. Di sini ya sangat sensitif sekali untuk isu-isu perkauman ini. Kita sebagai pendatang ya, kita buat cara pendatang. Hormat negara ini, nggak usah sibuin negara orang, urusan orang. Itu hal dia nak minum ke, nak tetonggeng ke, selagi dia tak minta duit dari engkau, tak masalah. Ya, selagi dia tak kacau engkau, tak masalah. Ya, agaknya masa kau lalu daripada depa-depa yang tengah minum tuh, kau buat muka belagak. Nampak tak? Ya, dari perkataannya saja dia tak berpuas hati melihat orang-orang India di Malaysia ini minum. Hei, ini negara dia, suka hati dia. Mereka itu minum tak kacau orang, tak buat rusuh, tak merusak harta benda orang, tak. Ya, jadi kalau nak buat satu konten mengenai negara orang, pahami dulu. Cari betul informasi yang sungguh valid. Kalau Anda sudah berkata bangsa India begini begitu, Anda dalam bahaya. Anda sudah dikatakan dan dikategorikan provokasi, ya, membangkitkan isu perkauman. Di sini sangat sensitif, tahu tak? Ya, saya saja yang sudah lama di sini, saya tak berani tahu. Saya tak berani. Even saya sudah lama di sini, saya tak berani nak kacau-kacau agama lain, ya. Kita harus punya adab. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan buat malu negara. Kita datang ke sini cari rezeki, cari makan, buat cara seperti itu, cari makan, cari rezeki. Jika kekurangan konten, banyak lagi konten-konten yang lain. Jadi, untuk kita di mana saja berada lah, ya, terutamanya kita ini pendatang lah. Seperti saya ini pendatang. Kita nggak usah ngurusi negara orang. Biar rakyatnya saja yang ngurusin, ya. Antara Melayu, India, Cina, Sabah, Sarawak tak pernah ada masalah tentang isu minum-minum, tak ada. Sebab mereka tahu batas-batasnya. Mereka tahu undang-undangnya. Di sini paham. Islam di sini paham mana yang haram dan mana yang halal. Nggak usah orang Islamnya saja, ya. Orang yang bukan Islam di sini pun tahu undang-undang untuk menghormati agama lain. Jadi, jika kita pendatang, jangan berani-berani membangkitkan isu yang sensitif seperti ini, paham? Ya, jangan nanti udah kena cedok, udah kena kutip, nangis-nangis, ya. Jadi kita harus pakai adab kita, ya. Pakai attitude kita. Jangan buat seperti tempat kita sendiri. Jangan nak buat informasi yang belum tentu benar. Kalau Anda bilang Anda sudah mengeliling Malaysia, ya, bermakna Anda sudah pergi ke Kelantan sana. Anda tahu tak? Negeri Kelantan itu negeri yang sangat kuat. Di sana tidak diperbolehkan jual arak, alkohol. Paham tidak? Kalau tidak paham, sebaiknya cari tahu dulu, ya, jangan ngawur seperti ini, ya, membangkitkan emosi amarah orang Malaysia sehingga timbul nanti tidak enaknya pandangan mereka terhadap semua orang Indonesia yang ada di sini, ya. Kalau kerja buat kerja, kita kerja di sini, kita kerja, nggak usah ngurusin orang, ya. Selagi mereka tidak tidak usik kita, tak perlu kita nak sebok-sebok ngurusin dia. Biarlah dia nak minum ke apa ke, dia tahu kok batas-batas dia. Yang kau nak sebok sangat sampai nak cakap sebab dia tak punya kerja sampai minta-minta macam tu, buat apa? Kalau dia tak ada kerja, takkan dia boleh beli minuman tu, kan? So, kena paham juga kalau nampak orang minum dekat pinggir jalan tu, cari tahu dulu minuman apa yang dia minum. Tak semua minuman yang diminumnya itu nampak aja tin macam tu terus alkohol begitu. Halo,
Di Malaysia nih beraneka ragam minuman, beraneka ragam makanan. So kena pahami itu ya. Jangan terus asumsi. Ya, itu membahayakan diri Anda. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Paham ya? Jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Sedikit dan banyak dalam penyampaian saya ada yang tidak puas hati atau tersinggung, saya mohon maaf. Saya langsung tidak ada menyinggung kaum manapun. Ya, saya hanya meluruskan jika ada pemirsa yang ingin terus nonton apa pendapat admin channel ini ya, Mas Toha channel ini, silakan kunjungi channelnya ya. Dan saya yakin jika orang yang berpikir secara positif pasti akan tidak setuju dengan konten tentang alkohol ini ya kan, karena kita tahu ya di Malaysia itu seperti apa, apalagi orang yang udah lama di sini seperti saya yang udah hampir ke semua negeri, bukan seluruhnya ya, hampir ke semua negeri. Saya pahami bahwa bukan seperti apa yang dikatakannya, dibebaskan untuk menjual alkohol ya. Dijual alkohol hanya untuk orang non muslim, yang punya kedai orang non muslim, yang beli juga hanya diperbolehkan untuk orang non muslim. Jika melanggar undang-undang atau peraturan itu, maka semua pihak itu akan kena saman, paham? Jadi begitu saja di video hari ini, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.